Itu tinggi bisa nikmati pemandangan apa yang tahu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sebuah materi pembelajaran, baiknya kita melakukan berdoa dulu ya, teman-teman. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik teman-teman, ketika ilmu itu adalah sebuah kebutuhan ya. Ketika yang namanya sebuah pemikiran dilahirkan dari sebuah persepsi ya. Seperti yang saya lihat, kalau ada di statusnya teman-teman ya, kemarin saya lihat statusnya Astia, kata Hanan Masaki bahwa jadi manusia itu harus jadi manusia yang berguna, jangan jadi manusia yang sempurna. Nah, jadi hendaknya teman-teman memahami itu, ketika kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Jadi yang penting kita menjadi seseorang atau individu yang bisa berguna. Tentunya bukan hanya buat diri sendiri, tetapi buat masyarakat juga. Nah itu makanya ketika teman-teman ini direfleksikan outcome-nya untuk menjadi sarjana, ya, dimana untuk pemecahan masalah atau problem solving. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin saya pernah membahas yang namanya apa itu ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan ke saya motif ekonomi? Silakan. Mungkin motif ekonomi itu adalah suatu alasan yang bisa mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu menjadi konsumsi, produksi ataupun yang mendistribusikannya. Baik, selanjutnya Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasa maupun kebutuhan barang. oke, itulah tentang yang namanya ekonomi. Di dalam ekonomi tentunya teman-teman juga pernah saya terangkan ketika ekonomi ini dibagi menjadi dua. Apa itu needs, apa itu wants. Ada yang bisa? Silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau itu want, seperti keinginan, contohnya yaitu makanan favorit atau hidangan istimewa. Ya, baik teman-teman, jadi sebelum kita ke materi, ada yang disebut dengan tujuan dari pembelajaran mata kuliah tentang komunikasi bisnis syariah. Tentunya mata kuliah ini tidak hanya serta-merta ingin dimasukkan ke dalam sebuah SKS ya, di dalam prodi manajemen keuangan syariah, tetapi dianggap penting karena yang namanya komunikasi merupakan suatu hal yang sangat esensial. Itu pertama. Terus kenapa konsep bisnis harus diterangkan lagi di dalam komunikasi bisnis syariah? Tentunya bisnis ini akan mengerucut pada sebuah pemahaman tentang yang namanya trust. Trust itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, jadi di dalam introduce komunikasi bisnis syariah ini akan membahas secara keseluruhan walaupun hanya secara singkat apa itu tentang komunikasi bisnis syariah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke dalam sebuah materi. Jadi di dalam memahami komunikasi bisnis syariah tentunya harus memahami dulu yang namanya konsep komunikasinya dulu, baru konsep bisnis, nah, baru secara keseluruhan komunikasi bisnis syariah. Nah, di sini ada yang disebut dengan konsep komunikasi secara singkat. Saya bagi tiga teman-teman. Jadi ada secara etimologis, ada secara terminologis, dan secara paradigmatis. Seperti halnya di mata kuliah Pancasila ya. Nah, komunikasi ini adalah bahasa serapan. Diawali dari bahasa Latin yang artinya sebuah proses, dan diserap juga oleh bahasa Belanda ya, yang artinya itu ya sama. Nah, kalau secara terminologisnya ini akan berhubungan ke dalam sebuah praktek komunikasi itu. Kalau
dalam sebuah pandangan paradigmatisnya ini akan berhubungan dengan teori-teorinya. Baik, saya lanjutkan. Apa sih komunikasi? Ada yang tahu? Silakan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau gagasan dari seseorang ke orang lain. Ada yang bisa juga bantu saya, apa itu konteks komunikasi atau apa jenis-jenis komunikasi? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi yang namanya komunikasi itu seperti halnya kita bisa interpretasikan secara umum. Di sini ada 5 yang saya temukan. Pertama, komunikasi adalah pernyataan diri yang efektif. Jadi semakin latar belakang budayanya sama, sebenarnya akan siapa namanya? Aska. Aska kita kan sama laki-laki ya. Semakin kita sama latar belakangnya, seneng bola kan? Nah, maka kita akan efektif kalau kita ngomongin bola karena satu hobi. Tapi mungkin aja akan menjadi tidak efektif ketika klub bolanya beda, gitu kan? Ya. Baik, yang kedua komunikasi adalah pertukaran pesan-pesan yang tertulis. Nah, pesan-pesan tertulis ini bisa disebut pesan untuk verbal, ya, berupa tulisan. Atau misalnya kita mengucap juga itu masuknya di komunikasi verbal. Dan ada pesan-pesan dalam percakapan bahkan melalui imajinasi. Imajinasi di sini seperti nonverbal, ya, atau misalnya hial atau gestur tubuh. Kalau misalnya di kita kan seperti halnya mengerti. Apakah kalian sudah mengerti? Biasanya gesturnya mengangguk ya. Tapi kan kalau orang India itu mengangguk itu bisa jadi tidak kan? Karena nahi. Jadi kalau orang India ya, nah, itu akan menjadi juga sebuah hambatan dari komunikasi teman-teman sebetulnya. Jadi makanya kalau misalnya di dalam sebuah bahasa pernah saya sebutin ke teman-teman atau jelaskan kenapa di Indonesia ini ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena akan berbeda arti ketika atosnya orang Sunda dengan atosnya orang Jawa. Beda kan? Atau pisangnya orang Sunda dengan pisangnya orang Jawa. Gitu kan? Atau gedangnya naon sih kalau orang Sunda mah kan pepaya gitu ya. Kalau di Jawa pisang. Beda. Nah, yang ketiga komunikasi adalah pertukaran informasi. Di sini bisa hiburan, ya, bisa mulai percakapan atau metode lain. Maksudnya ini masuknya ke dalam sebuah fungsi atau tujuan dari komunikasi itu sendiri. Jadi di dalam sebuah komunikasi tentunya pasti ada tujuan. Ya. Terus yang seterusnya keempat komunikasi adalah pertukaran makna antar pribadi dengan sistem simbol. Yang tadi saya jelaskan ya. Ketika melambaikan tangan itu berarti biasanya diinterpretasikan apa? Perpisahan atau apa? Ya. Atau misalnya padahal saya sakit mata atau misalnya ada neng di sini ya. Kamu lagi sakit mata lah. Padahal sakit mata keberbenan lah bahasa Sundanya. Tapi ada cowok yang ngelihat kamu. Nah, itu ada sebuah makna yang disimbolkan. Dan yang terakhir kelima proses mengalihkan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. Seperti yang saya presentasi ini, ya. Ini lebih memperjelas ke teman-teman apa itu pengertian komunikasi secara umumnya. Yang ada di kepala saya kan ini ya, tapi belum tentu Astia bisa nangkep ada yang di kepala saya itu apa. Makanya saya menggunakan media presentasi ini agar lebih satu referensi. Nah, di sini ada yang menurut para ahli ya. Ini ada dari Dedi Mulyana, Prof. Dedi Mulyana dan juga Jalaluddin Rahman. Ketika komunikasi ini ya, didefinisikan sebagai apa yang diberikan kepada perilaku kita dari seseorang. Ya. Nah, maksudnya apa? Tadi yang saya bilang, bila seseorang memperhatikan perilaku kita dan memberi makna, seperti halnya tadi ya, padahal neng teh sakit mata, ngediu teh atau kemasukan, bahasa Sundanya mah keberbenan, tapi dimaknai oleh cowok yang ngeliat neng gitu. Maka interpretasinya kan beda sebenarnya.
sebenarnya Neng itu lagi keberebenan sakit mata, tapi yang ngelihat kegeeran, wah ini cewek suka sih sama saya. Nah, maka teman-teman, komunikasi itu tidak mudah. Komunikasi itu adalah sebuah proses. Jadi semakin orang tadi latar belakang budayanya sama, misalnya kita sesama orang Sunda, tapi bahasa tidak akan susah. Atau misalnya tadi kita satu jenis kelamin, satu hobi, itu pasti akan nyambung. Jadi komunikasi yang efektif itu ya prosesnya sangat lama. Nah, kata Denny Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, singkatnya, jadi manusia itu, kita itu sebagai manusia, kita tak dapat tidak berkomunikasi. Jadi komunikasi ini tadi ya bisa dijadikan sebuah tools atau media dalam penyampaian informasi. Komunikasi ini bisa bertujuan untuk mengedukasi, mengentertain atau menghibur banyak. Itu konsep dasarnya. Jadi komunikasi ini kalau disimpulkan adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Ya, baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, aku bertanya, yang tadi dijelaskan sama Bapak, unsur-unsur komunikasi itu apa aja? Ya, baik. Sebelumnya pertanyaan dari Astia akan saya tampung. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf ya, saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan konteks komunikasi? Jadi yang dimaksud dengan unsur-unsur komunikasi itu ada 5, teman-teman. Pertama ada komunikator, kedua ada pesan, ketiga ada komunikan. Nah, dari komunikator ke komunikan, pesan ini akan menggunakan yang namanya channel atau media. Setelah komunikan menerima pesan, akan ada yang namanya feedback kembali ke komunikator. Ini yang disebut dengan timbal balik atau tadi feedback. Jadi ada 5 unsur di dalam komunikasi. Baik teman-teman, sebagai ciri dari penguatan atau teman-teman sudah paham, ada yang mau saya tanyakan? Nah, silakan dijawab ya. Pertanyaan saya, apa sih pengertian bisnis kalau ketika bisnis adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual atau menukarkan baik barang maupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam bisnis, orang-orang berusaha untuk menciptakan ide-ide dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Yuk. Baik, terima kasih. Siapa namanya, A? Aib. Oke. Nah, sekarang saya ingin ada konteks kaitannya dengan syariah atau keislaman. Coba ada yang bisa menyambungkan dengan Quran surat, saya kasih clue aja, Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Baik, terima kasih kepada Aib sama Agung ya, sudah memahami setidaknya perwakilan atau dari teman-teman kelas ini ya. Untuk itu teman-teman, agar lebih paham lagi, saya akan menugaskan ke teman-teman berupa makalah. Dimana di makalah itu permasalahannya itu tentang komunikasi secara konseptual, cari komunikasi dengan model-modelnya ya, dan hubungan dengan bidang-bidang dari komunikasi. Baik, demikian materi dari komunikasi bisnis, yaitu introduce komunikasi bisnis syariah. Jadi tadi konsep singkat dari komunikasi, konsep singkat dari bisnis, dan apa itu komunikasi bisnis secara perkenalan dulu ya kita. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih teman-teman, dan marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.